Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Menantu yang Dihina. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Alhamdulillah, benarkah, Buk? Iya, Enduk. Uang bagianmu sudah Mas Arif kirim ke rekeningmu. Ingat, dipakai seperlunya saja. Gunakan untuk hal-hal penting. Uang itu biar berapapun banyaknya akan habis juga kalau diambil semrawut. Masa depanmu masih panjang. Pakai untuk tabungan yang penting-penting ya, Enduk. Njeh, Buk. Pokoknya jangan mencolok. Biar ndak ngundang iri dengki orang. Pesan Ibuk berulang-ulang mengingatkanku layaknya anak kecil. Njeh, Buk. Ros ingat pesan Ibuk. Alhamdulillah. Rezeki besar ini pasti akan jadi kabar baik juga buat Mas Gito. Dia sedang kesulitan mencari pekerjaan baru belakangan. Setelah pekerjaannya sebagai CS di Bank BCA dilepas entah karena alasan apa. Dari tadi kamu rupanya tiduran terus, Ros. Dasar pemalas. Suara itu menyentakku menoleh pada pintu kamar. Mbak nambaknya Mas Gito menatapku garang. Kalimat kasar begini sudah sering terlontar darinya selama aku tinggal di sini. Ros sakit pinggang, Mbak. Aku langsung ambil posisi miring sebelum duduk dan bangun dari tempat tidur. Aku memang baring sebentar. Habis nyuci 2 keranjang penuh pakaian pagi tadi pinggang ini makin sakit. Makanya aku merasa butuh istirahat sebentar. Dasar penyakitan. Astagfirullahaladzim. Beberapa detik waktu untukku bisa bangun dari pembaringan. Pinggang ini nyeri dari kemarin pas disuruh pindahin tanaman mak mertua di halaman rumah sebelah. Mungkin salah gerak. Tulang pinggang terasa kesetrum menyengat. Usai nyuci tadi makin parah begini sakitnya. Aku keluar kamar. Mbak Nana sudah ke rumah sebelah. Dia janda tanpa anak. Tinggal bersama mertua di rumah sebelah yang masih terhubung pintu ke sini. Ya, halo Par. Di luar ada suara Mas Gito. Aku tertatih mengarah ke teras samping. Suami pagi tadi keluar rumah berpakaian rapi. Kupikir cari pekerjaan baru lagi. Kalau pulang jam 10-an begini pasti belum dapat kerjaannya. Ah, kabar gembira dari Ibuk tadi mungkin bisa memperbaiki moodnya. Kalau mau Mas Gito bisa kumodali usaha swasta saja, tanpa harus kekeuh bekerja di kantoran. Sudah sebulan ini dia cuma memberiku 20.000 sehari buat dapur. Hasil bantu ditambak bapak mertua katanya. Itu pun sering disuruhnya aku sisakan 5.000 buat dia beli rokok batangan. Mas Gito mulai aktif merokok akhir-akhir ini. Mas. Baru ingin kusampaikan kabar gembira itu. Tapi kembali menelan kata mendengar kalimat Mas Gito pada seseorang di ujung telepon. Benarkah? Ah, kabar sangat baik itu. Par, capek sudah aku di sini. Semua yang ada bikin capek hati. Apalagi istriku. Sudah malas, boros, sakit-sakitan juga. Hidup kayak enggak guna. Saban hari ribut sama mak sama Mbak Nana. Pusing aku Par. Ya Allah. Bicara apa suamiku itu? Teganya menyebutku nggak berguna. Semua yang mana maksud yang bikin capek hatinya? Perasaan aku selalu menjaga keadaan. Aku belum pernah melawan Mbak dan maknya. Yakin ada lowongan? Bisa bantu aku masukkan? Ya maulah kalau di kantornya. Oke Par, matur sun. Sing penting aku bisa tenang. Oke. Ya. Nanti ku kabari segera masalah berkasnya. Aku jalan tertatih mendekatinya yang memandang ponsel sambil tersenyum lebar. Mas kok tega ngomongin aku gitu? Aku masih ada gunanya loh Mas. Biarpun sakit aku tetap maksain bangun ngerjain semua kayak yang mak mau. Biarpun aku ada baring tapi semua kerjaan sudah beres. Masak, bersih-bersih. Mas, bapak, mak, semua bisa tinggal makan. Kok teganya bilang istri sendiri nggak berguna? Kesalku panjang. Mata ini basah akibat tersinggung berat dengan perkataannya.
Itu ya memang tugasmu. Gunamu jadi istri itu cuma sedikit. Lihat sana para istri temanku. Mereka nggak ada yang rusuh, ribut dan nyusahin keluarga suaminya. Semua sehat kuat damai. Mereka juga bisa kerja bantu nyari uang. Bukan bisanya minta doang, tidur, makan, ribut ngadu domba. Astagfirullahaladzim, fitnah dari mana itu? Mas? Memangnya aku nyusahin mas apa selama ini? Uang juga cuman bisa mas kasih 20.000. Cih, lagakmu kayak lupa aja. Ros, uang segitu ku kasih karena nganggur aja. Dulu aku kerja kamu terima berapa coba? Hitung dalam berapa bulan pernikahan kita itu totalnya berapa kamu dapat? Makanmu, pakaian, biaya obatmu masuk rumah sakit dulu. Belum lagi buat tetek bengek banyak periksa itu. Kamu pikir semua nggak pakai duit? Nyesal ya aku nikah dengan manusia lemah kayak kamu. Kotak rokoknya dilemparkan ke mukaku. Astagfirullah, istighfar mas Gito. Aku tertatih mengejarnya ke kamar, menahan pinggang belakang yang terasa kian nyeri. Begitukah pikirannya saat aku pakai uangnya? Itu pun tak seluruhnya sampai ke tanganku. Kok ada suami diam-diam tidak rela istrinya menikmati hasil keringatnya? Ya Allah, seperhitungan itu ternyata lelaki berstatus suamiku ini. Sebelum nikah sampai sebulan sesudah menikah aku kerja di warung makan prasmanan Wong Cilik. Tapi karena jatuh dari boncengan motor Mas Gito, yang kencang melewati polisi tidur, aku memang pernah sakit lama, sampai sebulan sulit jalan. Gegar otak ringan juga karena belakang kepala kebentur aspal. Jadilah aku berhenti bekerja. Sejak itu memang ada uangnya yang kuandalkan. Meski juga ada kiriman dari ibu. Aku sakit pinggang ini juga gara-gara nyuci pakaianmu, embakmu, dan orang tuamu yang numpuk segunung itu. Mas, selebihnya mana juga aku sering sakit. Dah. Makin kamu ngomong makin kelihatan bego, tahu nggak? Istri nyerocos di depan suami itu namanya istri durhaka. Neraka tempatnya. Dia mengambil jaket, memasangnya. Sana. Ah, bahuku didorongnya. Dasar lemah. Pengeluh. Mas, pinggangku benaran sakit. Aku nggak bohong. Kamu di sisiku cuma jadi beban kami. Tahu nggak? Dia balik ambil kunci motor di meja kamar. Melewatiku dengan sorot mata tidak suka. Astagfirullahaladzim, mulut lelaki yang menikahiku setahun lalu itu sangatlah tajam. Maaf, mas, aku sepertinya tidak jadi membagi berita bahagia itu untukmu. Kata-katamu terlanjur melukaiku. Sore ini nyeri pinggangku makin kuat karena dipaksa gerak selesaikan sisa pekerjaan rumah. Kuputuskan minum obat saja, berharap bisa berkurang nyerinya. Minum obat kamu, Ros? Sakit apa lagi? Mak mertua muncul dari sebelah. Kata, lagi, yang ditekan membuatku merasa benar sudah jadi seorang berpenyakitan. Padahal rasanya aku jarang mengeluh sakit. Masih sakit pinggang, Mak. Mak mengambil satu obat yang kuminum barusan, mengeja tulisannya di plastiknya. Soerikox etoericoxib. Mak menatapku. Cuma sakit pinggang kamu harus minum obat semahal ini? Mahal sekali harganya, sampai 85.000. Mak membaca harga eceran tertinggi tablet salut selaput itu. Aku meneguk air. Minum satu jenis lagi. 2 macam obat ini aku titip dibelikan sama tetangga sebelah ke apotek depan. Pakai sisa simpanan uang di dompet. Karena uang di bank baru bisa kuambil besok Senin. Aku memang cuma punya rekening BNI yang dulu ku buat tanpa ATM. Senin nanti rencana mau sekalian buatkan ATM-nya biar mudah ambil kalau butuh. Itu satunya 35.000. Mak setengah memukul meja makan membuat wadah obat bergetar. Habiskan uang berapa kamu? Buang-buang uang saja, Ros. Ros, kalau cuma sakit pinggang embok ya sebisa mungkin ditahan saja. Nanti juga sembuh sendiri. Kalau kamu minum obat-obatan terus, lama-lama bukan cuma pinggangmu yang sakit, bisa kena hati, ginjal, segala macam bisa kena sakit juga. Makin merepotkan orang, ya toh. Doakan Rosita sehat-sehat saja, Mak.
Kamu itu memang kenyataannya sedikit-sedikit sakit. Sakit kepala lah, sakit perut lah. Sekarang sakit pinggang. Besok sakit apa lagi? Jangan salahkan Nagito ngomel-ngomel. Jadi tidak terurus dia gara-gara istrinya penyakitan. Aku menghela napas berat. Perasaan Rose jarang sakit. Mak, baru 2 kali selama. Itu cuma perasaan kamu. Wong hampir tiap hari kamu ngeluh sakit. Oh ya? Apa aku amnesia sampai lupa dengan keluhanku sendiri? Atau Mak yang baru 50 tahun itu sering salah dengar? Sampai di telinganya cuma dengar keluhanku? Aneh. Masih kuatkan kamu? Itu bersihkan sayur mayur yang Mak bawa. Terus juga ada ikan yang dibawa Bapak dari kolam. Ikannya dibuatkan abon saja. Njih Mak. Aku harusnya istirahat sebentar menunggu reaksi obat. Tapi mertua bawa sekeranjang sayur dan seplastik besar ikan bandeng ke sini. Mbak Nana entah di mana. Selalu hilang di saat ada pekerjaan rumah. Bapak dan Mak mertua punya kebun sayur dan tambak ikan pesisir Trimulyo. Mereka dikenal sebagai keluarga cukup berada di Kecamatan Genuk ini. Dikatakan hidup, berada, tapi belum pernah punya rewang satupun. Padahal 2 rumah berjejer ini cukup luas. Belum lagi di halaman ada 2 pohon mangga, 1 rambutan, yang tiap hari harus disapu daunnya. Setelah aku jadi menantu, hampir semua pekerjaan dilimpahkan padaku. Karena aku dianggap nganggur. Rumah sebelah sini dianggap seperti dapur kotor. Di sebelah tempat menikmatinya. Kata Mak, pekerjaan rumah harus kuanggap sebagai pengganti olahraga. Biar sehat. Aduh. Pinggangku terasa seperti tersetrum aliran listrik saat jongkok ambil plastik ikan. Bapak tadi taruhnya di bawah. Dalam baskom. Mak nggak jadi balik ke rumah sebelah. Wis. Gitu aja ada adu kamu itu Ros. Sini. Aduh. Ini. Pinggang Ros kayaknya makin kecetit lagi. Mak. Aku meringis hampir menangis. Kenapa ini rasanya sakit sekali? Aku memilih duduk dulu di dingklik karena kesakitan berdiri. Kenapa dengan Ros? Mak? Bapak berdiri di batas pintu ke rumah sebelah. Sepertinya selesai mandi. Itu lihat sendiri. Disuruh bersihkan ikan malah ngeluh. Mak mengambil alih ikan. Mengerjakannya sambil ngedumel. Bapak tanpa kata berbalik. Menghilang lagi dari balik pintu. Cocoknya kamu ngimpi jadi anak raja kalau tidak mau kerja. Ros, anak raja kan banyak pembantunya. Mau ini itu tinggal tunjuk. Bukannya nikah dan mau seenaknya hidup di bawah ketiak anakku. Ya Allah Mak. Aku juga nggak mau sakit gini. Kok malah Mak yang kerja? Kamu enak-enakan duduk santai Ros. Mas Gito tiba-tiba muncul. Langsung marah padaku. Aku sudah menahan tangis dengan pinggang yang terasa nyeri tak henti. Bersuara minta tolong saja aku susah. Mas? Tahu tuh. Harusnya jangan nikah sama kamu dianya. Tapi sama raja. Ya wes nasibmu. Dapat istri super manja tulangnya. Didikan orang tuanya ora genah. Sindiran Mak seperti pisau mengiris permukaan hati. Sulit kukatakan nyerinya. Ibu sangat mendidikku terbiasa hidup sederhana. Nyaris bisa melakukan semua pekerjaan rumah dengan baik. Wes terlanjur pie maneh. Mak. Mas Gito pergi lalu cepat kembali dengan menggendong ransel. Saat aku sudah berdiri dan berusaha jalan terpincang-pincang. Urat pinggang terasa turut menarik pangkal paha hingga aku sulit menapak. Nelangsanya nasibku di rumah ini. Semua mengira sakitku hanyalah sandiwara. Tak apa, ini tidak akan lama. Setelah ambil uang Senin besok aku akan berobat sampai sehat. Aku akan buktikan aku berdaya. Tidak bisa mereka terus menyiksaku begini. Mau kemana kamu Gito? Aku dapat kerjaan bagus dari Pardi. Mak? Oh, Pardi. Anak Ning yang di Riau itu toh. Mak gegas mencuci tangan menerima salim Mas Gito. Sementara aku terkejut mendengar ucapan Mas Gito kalau dia akan merantau ke Riau. Berangkat besok. Mas mau ke Riau? Tanyaku lemah. Aku pamit. Mak, aku nginap di rumah Darus malam ini.
Sebelum berangkat besok ada yang kami urus-urus dulu. Mas? Suaraku menggetar merasa diabaikan. Aku istrinya tapi dia hanya pamit dengan ibunya. Hati-hati berangkatnya. Telepon Mak kalau sudah sampai. Mas gitu. Mas. Jalanku terpincang-pincang. Sakit seperti ditusuk-tusuk di pinggang tak kupedulikan. Aku terus mengejar langkah suamiku. Kenapa Mas pergi gitu aja? Aku gimana, Mas? Di ruang tengah Mas Gito berbalik badan. Maumu apa? Kamu mau aku cuma diam ngurus kamu yang sakit-sakitan? Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Aku pergi buat kerja. Jangan coba-coba kamu ganggu. Kenapa Mas nggak bicarakan denganku dulu? Kita bisa. Emang kamu bisa apa hah? Tenang aja. Uang akan kukasih biar kamu masih bisa makan. Ya, makan tidur aja kamu di sini. Bebas. Jangan ngapa-ngapain sampai badanmu kayak gajah. Lagian kamu enak kalau aku jauh. Tinggal urus dirimu sendiri. Enggak perlu repot ngurus suami. Tapi awas, kalau kudengar kamu sampai jadikan Mak dan Mbak Nana sebagai pembantumu, kita selesai. Astagfirullahaladzim, aku enggak pernah jadikan mereka seperti itu. Mas. Bagaimanapun kasarnya ucapan Mak dan Mbak Nana, aku tetap berusaha menghormati mereka sebagai orang yang lebih tua. Dituduh begini rasanya hati kayak diremas sampai hancur. Kepalan tanganku terasa basah keringat dingin. Aku tidak mau dia tinggalkan aku tersiksa di sini. Bukankah dia tahu? Aku setahun bertahan dekat dengan keluarganya hanya karena patuh sebagai istri? Kalau Mas tetap pergi, ceraikan dulu aku. Mas juga pasti mau bebaskan di sana? Baik, biar kita sama bebas tidak saling urus. Ceraikan aku. Aku menatapnya menantang, dengan bola mata membesar. Nah, sekarang Adinda akan membacakan cerita dari sudut pandang Gito. Lagi asik ngobrol dengan teman-teman di teras rumah Darus. Telepon Mak menjeda kami. Iya, Mak. Kamu di rumah Darus? Jadi berangkat besok? Iya, Mak. Aku pamit menjauh ke jalan. Malu saja di umur 27 begini aku masih sering ditelepon Mama. Besok berangkat bareng Darus juga. Kebetulan dia pas balik ke Pekanbaru. Kamu sudah pasti diterima kerja di sana? Ma khawatir kalau. Tenang Mak, sudah dipastikan Pardi bisa. Ada Indah yang sudah gabung duluan di situ. Mereka yang bantu Gito masuk. Anak Ma ini pengalaman jadi CS. Masa nggak dipercaya cuma jadi agen pemasaran? Yatho. Aku mau Mak tenang dengan penjelasanku. Alhamdulillah lah kalau begitu. Mak lega. Indah memang bisa diandalkan. Mak ingat bagaimana manisnya sifat anak itu. Kalau kamu ketemu besok titip salam sayang dari Mak. Iyo Mak. Iyo. Gimana Ros? Mak? Apa dia sakit? Apa yang bisa ditanya dengan istrimu itu toh? Dari tadi sore kamu pergi dia ndak keluar-keluar dari kamar. Rumah sebelah kayak kapal pecah Mak sama mbakmu yang bersihin. Sudah jangan pikirkan dia dulu. Fokus sama pekerjaan di depanmu. Yo. Hah, rasa bersalah sudah terlanjur memukul Ros jadi hilang. Istri seperti Rosita itu memang pantas mendapatkannya. Sudah lama memang kutahan jengkel dan muak padanya. Dari awal nikah dia itu, kata Mak, juga kata Mbak Nana, sering lu sakit ini itu di depan mereka. Padahal cuma buat alasan tidak mau bantu-bantu pekerjaan rumah. Parahnya, malam hari dia kelihatan capek, pucat, lemas, beralasan tenaganya habis sibuk inilah itulah. Padahal yang kerjakan nyatanya bukan dia. Walau di kantor dulu aku berangkat pagi pulang sore kadang malam. Sering kepergok malah Mak yang kayak babu. Anak mana yang tidak marah orang tuanya digituin coba? Siang ini, akhirnya aku jauh juga dari masalah yang membuat kepala selalu bagai ditumbuk batu. Pekanbaru, semoga otakku jadi lebih fresh di sini. Darus nanti langsung ke rumah keluarganya karena ada urusan cepat. Tapi dia masih bisa mengantarku ke rumah Pardi. Ternyata rumah teman sejak SMP ku itu masih di dalam kota.
Tanahnya seluas halaman 2 rumah kami di Semarang. Dari jalan depan aku sudah bisa mengatakan dia hebat. Pardi menyambutku dengan tepukan di pundak. Sangat ramah. Tidak ada yang berubah selain kulitnya yang lebih legam dan sedikit kerut di keningnya. Kami terakhir bertemu 3 tahun lalu, saat aku baru lulus kuliah dan sudah kerja di bank. Saat dia pulang menemui buning mamaknya yang sakit hingga meninggal waktu itu. 15-an menit kami ngobrol ngalir ngidul bersama di teras. Sebelum Darus akhirnya pamit. Pardi masih berpakaian proyek. Dia pulang sebentar karena aku datang saja. Setelah ini kembali ke pekerjaannya sebagai pemborong bangunan. Tapi katanya mau antar aku bertemu bos dulu. Bos properti cukup besar di kota ini. Aku duduk di ruang depan, mengabari keluarga di Genuk. "Mak, anakmu sudah sampai dengan selamat," ujarku setengah guyon. Entah kenapa hawa kota ini terasa beda. Pikiran lebih segar. "Syukurlah kamu sampai dengan selamat sehat, oh. Salam buat Pardi dan keluarganya. Ingat nanti salam buat Indah juga." "Iyo, Mak. Ini di mana?" "Sudah di kebun. Lihat yang kerja." "Mak pusing di rumah lama-lama. Tadi kepala nyut-nyutan lihat kelakuan istrimu. Masa bangun kesiangan, terus pergi tidak bilang-bilang. Rumahmu berhamburan banyak sampah, makanan basi di dapur dibiarkan. Untunglah, Mak masih ada tenaga bersih sebelum berangkat. Yang nyuci pakaiannya juga Nana tadi. Duh Gusti, doakan Mak endak jantungan, ya toh." Astaga, dia masih saja bikin ulah. "Sabar dulu Mak. Kalau sudah gajian gitu bawa Ros ke sini." "Jangan." Aku mengernyit dengar Mak cepat menyela. "Biarkan Mak yang didik si Ros di sini. Sampai jadi istri layak buat anak Mak." "Hah, ya sudah dulu, Mak. Ini bisa telepon sebentar saja. Aku mau keluar sama Pardi." "Ya, hati-hati, anak Mamak." "Hah? Apa aku harus telepon Ros juga?" Tanya dia kemana? Ngapain? Apa uangnya ada? Ah, kupandangi kontak dengan foto perempuan manis berambut panjang. Perlukah juga ku kabari dia kalau aku sudah sampai dan akan segera bekerja? Hah, tapi hatiku masih berat. Kalau ingat dia itu sudah jadi istri durhaka pada Mak. Kusakukan lagi ponsel. Biarkan sekali-kali beri pelajaran dia. Gimana rasanya suami pergi meninggalkannya dalam keadaan marah, tanpa meninggalkan duit? Pastilah sakit. Ros harus berpikir, sadar diri dan memperbaiki sikapnya dulu. "Mumet jet lag kamu toh? Tak liatin dari tadi mijit kepala terus. Kalau mau istirahat dulu nggak apa. Sana, rebahan dulu. Sudah segar baru tak antar ketemu bos." Pardi kembali dari luar, menenteng sepatu boot. "Oh, nggak Par. Ya itu. Aku kasihan sama Mak. Kelakuan istri pada Mak dan Mbak Nana selalu bikin aku emosi. Par, Ros itu sudah sakit-sakitan juga pintar mutar balik fakta. Kasihan Mak sudah tua harus ikut repot." "Alahlah, Nagito. Sudah lari jauh ke beda pulau kok masalah rumah masih dibawa-bawa? Kita ini masih muda. Santai. Jangan terlalu tegang. Kamu lihat kondisiku? Nggak seindah yang orang bayangkan toh. Tapi apa perlu dipusingkan? Hidup itu harus dijalani enak nggak enaknya." Pardi duduk di sebelahku. Aku menghela napas. "Iya juga. Pardi kata orang di kampung, terutama Mak, sudah sukses merantau. Tanahnya di sini memang luas. Tapi rumah Pardi sebenarnya masih setengah jadi sudah ditempati. Langit-langit rumah belum berplafon. Atap sejenis seng, jadi terasa panas. Dinding masih kelihatan susunan batanya. Lantai juga masih tanah keras sampai harus pakai sandal di dalam rumah karena kotor. Yang tersaji saat aku sampai tadi di depan jalan sana. Lihat model depan rumahnya ini, dalamnya memang jauh dari ekspektasi. Rumahku belum jadi tapi ya aku nggak mau pusingin." Muka Pardi tersenyum lebar. "Tapi sekurang-kurangnya kamu. Aku kalah jauh Par. Aku lulus kuliah ekonomi kerja di bank 2 tahun. Tapi tabunganku nol. Hahaha. Tawaku hambar.
Kenyataan itu memang benar. Uang tiket saja aku dipinjamkan Darus. Parah. Hidup itu nikmati apa yang di depan mata. Syukuri. Jadine bawaan kita tetap tenang. Enje gitu loh. Hei. Kekehan Pardi enak terdengar. Lah iya. Minah. Istrimu hebat. Pasti dia pekerja keras juga. Kata siapa? Kamu belum lihat saja. Minah dulu beda dengan sekarang. Mulutnya tahan ngomel sepanjang hari. Sapu piring panci bantal semua bisa terbang. Tapi kadang aku bawa senyum saja. Wong dia marah karena sayang. Saat kami akan pergi istri Pardi datang. Katanya dari pasar sekalian tadi jemput anaknya di sekolah. Tapi penampilan mereka, seperti habis. Gito sudah nyampe. Sudah makan belum? Sana makan. Tapi ya gitu lauknya. Aku baru sempat ke pasar. Cerocos Minah. Aku tersenyum paksa. Sedikit menahan napas sebenarnya. Terima kasih. Sudah kok Min. Sudah minum kopi juga. Minah menyuruh Rajo, yang ternyata sudah kelas 5 SD itu menyalamiku. Tos Om. Anak itu malah mengepal tinju. Minta dibalas adu. Tos. Ujarku sambil meringis. Mengadu tinjunya. Rajo. Langsung mandi. Pakaiannya masukin ember. Awas kalau tidak. Kamu jangan makan. Melengking suara Minah dari dalam. Aku menelan ludah yang terasa kosong. Melihat penampakan dua orang anggota keluarga Pardi yang sama besar. Dan seperti habis kecebur lumpur. Dulu kami teman satu sekolah. Saat naik kelas 2 SMA Pardi Minah berhenti. Tahu-tahu kabar mereka menikah dan ikut orang tua Minah merantau ke Riau. Dulu, Minah langsing dan manis. Sekarang Rajo tiap pulang sekolah begitu. Kayak habis kecemplung. Apalagi kalau ikut mamanya ke pasar. Ada genangan air dia bakal kayak gitu. Hobi main kubangan. Jelas Pardi tanpa kutanya. Aku paham. Kamu itu dididik Mak Tarseh beda toh. Biasa bersih, teratur, harus sekolah tinggi, harus kerja kantoran, harus lainnya. Pasti kaget lihat gimana keadaan istri anak sama rumahku. Bukan gitu Par. Wes, nggak apa. Santai aja. Porsi bahagia kita beda. Makanya jangan keluhin istrimu lagi. Kurasa parahan Minah dari dia. Siapa namanya? Rosita. Sahutku. Ya, menurut perasaanku istrimu si Ros nggak seburuk yang kamu dengar toh. Prang. Klontang. Suara Pardi terputus dengan keributan di belakang. Rupanya Minah ribut Rajo menolak mandi. Minah? Rosita? Keduanya memang beda. Ros selalu jaga kebersihan dan keharuman tubuhnya saat aku pulang. Cuma sikapnya saja pada Mak dan Mbak Nana yang tidak bisa kuterima. Malam hari, aku dan Pardi santai di teras depan. Ngobrol sambil menikmati rokok. Diminum toh kopinya. Aku sebenarnya tidak biasa ngopi. Apalagi lebih dari 2 gelas sehari. Tapi tak enak menolak. Kata Pardi buat teman begadang malam pertama di Pekanbaru. Aku loh awalnya ragu kasih kamu mau kerja jadi agen kaya indah itu. Tapi Mak Tarseh sudah berapa kali tanya kerja apa yang hasilnya bisa puluhan juta sebulan di sini. Ya, aku terakhir iseng aja jawab. Ada tuh Indah pernah dapat 20 juta. Mak, di kantor agen properti. Mungkin lagi rezeki dia. Hehe. Mak Tarseh malah hubungin terus katanya kabari kalau ada lowongan yang bagian kaya Indah itu. Oalah, asem. Pantas Mak sering serempet tentang kamu Par. Rupanya Mak sering kontak sama kamu sebelumnya. Pardi terkekeh. Iya, dari kamu berhenti di bank. Memangnya apa saja kata Makmu toh? Yo, cerita kesuksesanmu. Si Pardi noh merantau belum puluhan tahun sudah bisa bangun rumah sendiri. Toh, kamu kapan? Dia juga belikan tanah buat adiknya bersebelahan dengan kebun juragan Basri. Mak ngebayangin kamu bisa begitu suatu hari nanti gitu. Kami terkekeh karena aku meniru gaya Mak bercerita. Mak Tarseh bisa aja. Kamu malah bisa lebih sukses dariku.
Semoga ada jalan lapar. Uangku habis terus biarpun dibantu Mak yang atur. Pastilah ada kesempatan. Indah itu buktinya. Apa kamu gak takut dekat sama Indah toh? Dia janda 2 anak sekarang. Aku was-was kamu kecantol. Apaan sih Par? Aku kesini cuma mau kerja. Kalau sudah ada hasil Ros bakal kuajak kesini. Biar gak ganggu hidup makku di sana. Haha, semoga saja jangan. 2 anak Indah nuakalnya pol dibanding Rajo. Mana mungkin bisa aku cepat berpaling dari Ros. Ros itu manis alami, bibirnya mungil, raut wajahnya itu bikin gemes. Dia cinta pertama dan terakhir kataku dulu sebelum persuntingnya. Sayang saja kalau sampai ku lepas. Pernikahan kami baru seumur jagung. Sedangkan Indah, sepupu Pardi, ku kenal dulu sangat percaya diri dan pemberani. Tadi bertemu di kantor masih sama ramahnya. Bedanya penampilan Indah sekarang sudah berias-rias mukanya. Pakaian rapi dan gaya seperti teman kerjaku di bank dulu. Kenapa pikiran jadi membandingkan mereka berdua? Apa kabar kamu Ros? Aku tak telepon. Kamu juga sama sekali tak menghubungiku. Istri macam apa kamu? Nah, sekarang Adinda akan kembali menceritakan dari sudut pandang Rosita. Aku sudah berencana pergi menjauh. Buat apa bertahan di sekitar mereka yang terus menginjakku? Setelah ditampar Mas Gito aku merasa tak enak badan. Sakit di pipi, juga mulai demam, keningku panas, kepala berat, juga sedikit meriang. Belum lagi pinggangku masih nyeri. Benarkah aku ini memang berpenyakitan? Hari ini adalah hari tersakit yang pernah kulewati selama menetap di rumah ini. Sakit dihina biasa. Sakitnya ditampar dan ditinggalkan begitu saja membuatku merasa terbuang. Aku manusia, tapi mereka memperlakukan seperti bukan manusia. Mungkin kucing milik Titi, si tetangga saja lebih disayang daripada aku. Ya sudahlah, sudah nasib mungkin. Rosita, ngapain kamu ngeram aja di kamar? Suara Mbak Nana yang terlihat pendiam dari luar itu menggelegar. Pintu diguncangnya. Untung kuat jadi tak sampai roboh. Aku menarik selimut santai. Mulai detik ini mari kita saling tak peduli. Aku sudah capek nurut. Meski pesan ibuk harus nurut sama suami nurut sama mertua. Lah orang seperti apa mereka yang harus kuturuti? Andai mertua lembut dan tulus seperti ibuk aku pasti tidak ada alasan melawan. Ini? Jauh. Ros, buka pintunya. Masa kamu? Buatkan makan malam. Teriak mak mertua menambahi suara Mbak Nana. Aku menutup telinga dengan jari. Besok Senin aku sudah pegang uang. Lihat saja apa yang bisa kulakukan di depan kalian. Biarin pada darah tinggi sekalian. Aku mengambil ponsel. Tidak ada telepon atau pesan, selain dari Mas Arif. Padahal aku sedikit berharap Mas Gito meminta maaf atas perbuatannya memukulku tadi sore. Dek, Mas balik ke Jakarta besok. Kamu jaga diri, jaga kesehatan. Pesan Mas Arif membuat air mataku menetes. Sejelek dan sekurang apa aku tetap ada yang sayang. Rasanya bikin terharu. Ya, masih ada Ibuk dan Mas Arif yang tulus sayang padaku. Tapi aku juga nggak mau merepotkan mereka. Mereka terlanjur percaya Mas Gito lelaki pilihanku bisa membuatku bahagia. Nyatanya. Ya Mas, hati-hati. Semoga segala rencana Mas lancar dan sukses. Doa Ros buat Mas. Amin. Salam buat Gito. Maaf Mas belum sempat ke Genuk. Ya Mas, gak apa-apa. Kapan-kapan saja kita ketemu lagi. Kalau bisa sekalian Mas bawa jodoh dari sana. Balasku sambil tersenyum. Beberapa saat kami saling berbalas pesan. Lalu kemudian aku yang merasa lapar menelepon Titi. Gadis kelas 2 SMA itu enak dimintai tolong. Ti, Mbak bisa minta tolong beliin roti di Aulia Bakri? Ya, pakai uangmu dulu besok Mbak ganti. Kalau kamu sudah di rumah telepon ya. Oke, makasih. Putri Bu Manulang itu baik banget. Dia satu-satunya yang sering membantuku.
Pernah dengan polosnya dia tanya, kenapa aku menantu di rumah ini tapi dibuat seperti pembantu? Ya, dia memang sering lihat aku kelelahan disuruh ini itu. Walau aku tidak pernah cerita bagaimana pedasnya mulut mertua dan ipar pada tetangga. Rosita. Ros. Kedengarannya dia ngomong sama orang. Mak, apa ngurung laki-laki di dalam? Ampun, tuduhan apa itu? Mbak Nana? Aku terpaksa bangun dan membuka pintu. Mereka langsung celingukan mencari orang di kamar. Jangan memfitnah, Mbak. Aku nelpon Titi minta bantuannya. Jelasku sambil tertatih jalan keluar kamar. Ternyata sudah gelap, pantas perutku keroncongan. Sering aku terlupa makan begini. Semoga saja sehat terus. Sebentar lagi aku akan berhak atur hidupku sendiri. Masak sana buat makan malam, Ros. Semua orang capek kerja butuh makan. Kamu bisanya tiduran saja. Ros, panas, Mak. Ini meriang juga. Maaf, Ros nggak bisa bantu. Mata Mak nyaris keluar. Mbak Nana mendekat mengangkat tangannya. Melihat itu segera kutunjuk mukanya. Kalau Mbak mukul aku bakal laporin Mbak ke polisi. Ancamku sengit. Berani kamu? Berani. Rambutku ditarik. Sudah. Nah, lepaskan dia. Mak menariknya menjauh. Mungkin takut aku lapor ke putranya. Buat apa? Toh, aku sudah niat angkat kaki dari rumah ini kalau sudah pegang uang besok. Ketukan di pintu meredam kemarahan ibu anak itu. Mbak Nana segera ke depan setelah mendelik padaku. Pak Basri. Monggo masuk, Pak. Mbak Nana bersuara selembut mungkin. Bahunya tertunduk-tunduk persilakan Pak Basri dan dua pria berseragam sama masuk ruang tamu. Monggo, Pak Basri. Aduh, maaf kami nerima tamu dengan penampilan nendak siap begini. Juragan tidak bilang dulu kalau mau mampir. Mak tergopoh-gopoh menyambut lelaki setengah baya itu. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Saya mau bertemu langsung dengan Mas Nagito. Apa ada di rumah? Juragan tanah dan peternakan di genuk itu sekilas melihat padaku, yang langsung kuangguki sopan. Aku masih berdiri di tempat karena kesulitan bergerak gesit. Gitu. Oh aduh, maaf Pak Basri. Putra saya kebetulan sudah ke Riau. Dia dapat kerja kantoran di sana. Padahal Mas Gito masih belum berangkat di rumah Darus. Tapi Mak mana mungkin mau putranya kerja di lapangan ternak Pak Basri. Dari lama Mak sangat ingin Mas Gito kerja kantoran dan bergaji besar. Bikinin minum. Mbak Nana menggerakkan mulut. Bicara tanpa bersuara padaku. Aku menguatkan tenaga yang terasa lemah dan ngilu ke belakang. Tapi terdengar Pak Basri bilang tak lama dan terdengar pamit. Aku teruskan langkah. Ambil minum untuk minum obat nanti setelah makan roti. Hari Senin yang kutunggu akhirnya datang. Semalam sudah minum obat, rasanya badan sedikit lebih segar. Mungkin juga terbawa semangatku menghadapi hari baru mulai hari ini. Ros, kamu itu memang perlu diajarkan sopan santun ya. Memalukan. Pagi-pagi aku baru keluar kamar sudah didamprat Mbak Nana. Mengungkit ketidaksopananku yang tidak segera membuat minum untuk Pak Basri semalam. Juga menyindir gaya hidupku sampai memesan roti dan dianggap memboros-boroskan uang Mas Gito. Mbak Nana mana tahu kalau itu aku ngutang dulu sama Titi. Mau kemana kamu? Mbak Nana sekarang memerhatikan tas dan pakaianku. Keluar, sahutku dingin. Kamu ya? Jawabnya nggak sopan amat. Sudah jangan urusi urusanku. Mbak, urus tuh hidup Mbak sendiri. Ucapku pedas menahan tangannya yang semakin ringan mau memukulku. Dia pikir aku apa mau saja terima pukulannya? Tidak, sekarang aku tidak akan diam lagi. Ros, hei, sialan. Tak peduli suaranya, aku terus keluar rumah, mengendarai motor Mas Gito. Sengaja berangkat pagi-pagi biar nanti tidak ngantre lama. Setelah dapat uang mungkin ke rumah sakit secepatnya. Nyeri pinggang ini harus segera diobati. Mak pasti sudah ke pasar atau sedang jalan pagi dengan bapak. Kalau ada mereka Mak pasti ikut-ikutan ribut bela anaknya itu.
Alhamdulillah antre tidak lama. Aku sudah mengambil uang secukupnya di ATM tadi. Dari bank aku bermaksud langsung ke rumah sakit untuk periksa. Tapi pinggang ini nyeri. Jadi cuma bisa bawa motor sampai depan puskesmas. Puskesmas ini kebetulan masuk vaskes daerah tinggalku. Pernah juga berobat di sini dulu. Aku lekas mengambil antrean. Menunggu sambil minum setengah botol air mineral dan makan roti. Lumayan nyeri pinggang sedikit reda, dan perut terisi. Menjelang jam 11 namaku baru dipanggil. Benarlah mungkin perkiraan dokter. Aku kurang minum air putih, bekerja terlalu berat, dan otot pinggangku sedikit cedera karena salah posisi juga. Pasti pas geser pot bunga mak mertua hari itu. Namun kemudian bukan hal tersebut yang bikin aku tegang sekarang. Dokter baru saja menyarankan aku periksa kandungan. Usai banyak bertanya tentang haidku yang sangat terlambat, kata beliau kemungkinan aku tengah mengandung. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.